Oh, berarti dari iblis. Lebih condong kepada ketuhanan. Nah, saya tanya kepada Anda, dari iblis atau dari Tuhan? Kan hanya ada dua. Kan hanya ada dua, kebaikan itu dari Tuhan atau dari iblis? Yang namanya penglihatan itu deh. Saya tanya kebaikan ini dari Tuhan atau dari iblis? Kebaikan ini lebih condong kepada kebaikan dari Tuhan. Loh, saya tanya kepada Anda kok lebih condong. Saya tanya kebaikan ini berasal dari Tuhan atau dari iblis? Ya dari Tuhan lah pasti. Dari Tuhan. Kalau kejelekan berasal dari siapa? Dari iblis. Dari iblis. Menurut Anda wahyu ini kebaikan atau kejelekan? Apa isinya coba? Enggak, menurut Anda, sabar, saya tanya dulu. Menurut Anda isinya, wahyu ini aja isinya. Sabar. Kita sepakati dulu. Menurut Anda wahyu ini berasal dari Tuhan yang notabene kebaikan atau berasal dari iblis yang notabene kejelekan? Yang mana? Menurut saya wahyu adalah pengungkapan kepada Yohanes yang dari Tuhan atau dari iblis? Penglihatan, gak ada penglihatan dari Tuhan. Penglihatan yang di ketuhanan, iya. Penglihatan yang didapat Yohanes ini dari Tuhan atau dari iblis? Secara logika, saya memahami penglihatan wahyu itu dari pemahaman seseorang. Bukan dari Tuhan? Ya pemahamannya dari mana? Ya bukan dari Tuhan berarti? Dia lah. Mulai tantrum, mulai bingung, mulai lihat isinya apa. Jadi nanti kalau isinya jelek, dia akan bilang dari itu dari dari iblis. Enggak, saya nggak akan ke situ dulu. Kita sepakati dulu. Wahyu ini, kitab wahyu ini termasuk kitab wahyu ini kenapa dikanonisasi? Kenapa? Karena wahyu Tuhan, kan gitu. Ayo. Berat di akhir. Betul kan? Kosong. Coba. Kenapa kitab wahyu ini dikanonisasi? Coba saya tanya kepada Laban deh. Coba Laban. Kenapa dikanonisasi? Karena sesuai dengan kitab-kitab yang lain. Oh, berarti bukan wahyu Tuhan ya? Berarti bukan wahyu Tuhan ya? Ngapain lah coba apa itu? Berarti bukan kitab suci ya? Sepakat ya? Gak perlu saya itu mau apa dari Tuhan. Pokoknya Tunggu dulu. Oh, berarti bukan kitab suci ya? Sepakat ya? Sepakat bukan kitab suci ya? Sepakat ya? Anda sama menggiring-giring sesuatu. Loh iya dong, saya ini ahli giring gitu loh. Emangnya ada yang suci kitab? Enggak, saya tanya kepada Anda, ini kitab suci atau bukan? Anggapan manusia. Enggak, saya tanya kepada Anda. Saya tanya kepada Anda, ini kitab suci atau bukan wahyu secara ini? Keimanan itu kitab suci. Kitab suci. Oke, kita cek ya. Apa itu kitab suci? Kita cek. Kitab suci, kita cek dulu ya kitab suci. Ya, ini kitab suci ya. Kitab suci adalah Loh, berarti keimanan Anda bertabrakan dengan rasional, bertabrakan dengan akal manusia berarti nggak masuk akal keimanan Anda, konsepnya gitu. Sepakat ya? Harus masuk akal. Loh, harus masuk akal. Ini masuk akal nggak ini? Coba saya tanya. Kitab suci adalah wahyu Tuhan yang dibukukan. Sekarang saya tanya kepada Anda, wahyu itu tadi wahyu Tuhan atau bukan wahyu Tuhan? Jawab. Gimana tadi pertanyaan kau? Wahyu ini, kitab wahyu ini, apakah wahyu Tuhan atau bukan wahyu Tuhan? Jawab. Ya. Enggak, bingung dia. Enggak apa-apa. Sudah pasti wahyu itu dari ketuhanan, masalah. Berarti wahyu dari Tuhan, sepakat ya? Arti Tuhan aja kan itu. Iya, wahyu Tuhan. Ini wahyu dari Tuhan atau wahyu dari iblis? Gitu aja. Gitu aja. Saya tanya kepada Anda. Coba jawab. Ini wahyu, kitab wahyu ini wahyu dari Tuhan atau wahyu dari iblis? Jawab. Coba jawab. Betul-betul apa ini? Iya jawab. Coba jawab. Kitab wahyu ini apakah wahyu dari Tuhan? Iya, saya kasih pilihan ya. A, wahyu dari Tuhan. B, wahyu dari iblis. Yang mana? Apa ini? Yang mana? Tunggu, layar saya agak kacau ini. Iya, yang nggak usah kemana-mana. Pertanyaan saya simpel. Kitab wahyu ini apakah wahyu dari Tuhan atau wahyu dari iblis? Jawab. Itu judulnya pengungkapan kepada atau penglihatan kepada Yohanes. Saya tanya, kitab wahyu ini wahyu dari Tuhan atau wahyu dari iblis? Jawab.
tentang ketuhanan. Jawab, Maksa wahyu saya. dari Tuhan atau wahyu dari iblis? Pertanyaan saya simpel, Bang. Bang, dengerin pertanyaan saya. Ini saya nggak perlu ulang-ulang berkali-kali, Bang, karena Anda bukan anak kecil gitu loh. Pertanyaan saya simpel. Kitab wahyu ini apakah A, wahyu dari Tuhan, atau B, wahyu dari iblis? Yang mana? Pertanyaan Anda salah. Loh, pertanyaan kok salah? Kok siang disalahin pertanyaannya gimana? Aduh. Yang itu. Aduh. Ada orang yang nggak ngakuin kitabnya sendiri. Coba Aki, tanya sama saya tentang Al-Quran Aki. Dari Tuhan apa Oke, dari saya tanya Al-Quran, Bang Christian. Al-Quran itu apakah A, wahyu dari Tuhan, B, wahyu dari manusia, C, wahyu dari iblis? Yang mana? Oh, wahyu dari Allah, Tuhan semesta alam. Dari Allah, Tuhan semesta alam. Sepakat. Saya tanya Kang Dito. Kang Dito, apakah Al-Quran itu wahyu dari A, dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala, B, dari manusia, atau C, dari iblis? Yang mana? Yang A, dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Sekarang saya tanya nih ke Bunda Rahma. Bunda Rahma, Al-Quran itu apakah A, wahyu dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala, B, dari manusia, C, dari iblis? Yang mana, Bunda? Ya, gak monitor. Oke, gak apa-apa. Sekarang saya tanya Bang Laban. Bang Laban, Bible Anda di kitab wahyu ini apakah A, wahyu dari Tuhan, B, wahyu dari manusia, C, wahyu dari iblis? Yang mana? Jawabannya adalah pengungkapan Ditanya kemana-mana, jawabnya kemana. Yang disalahin malah pertanyaannya. Tinggal abang jawab aja. Itu wahyu dari Tuhan, Bang. Itu wahyu dari manusia, Bang. Itu wahyu dari iblis, Bang. Tinggal jawab. Coba. Ya, jawaban saya kan logis. Ya, logis. Oke. Wahyu dari mana? Dari Tuhan, dari manusia, atau dari iblis? Wahyu penampakan yang dari Tuhan atau dari iblis? Jawab. Dari spiritualitas Yohanes. Spiritual dari Tuhan atau spiritual dari iblis? Jawab. Yohanes, dari pengalaman dari Tuhan atau pengalaman dari iblis? Jawab. Pengalaman Yohanes akan Tuhan. Pengalaman Yohanes akan penglihatan dari Tuhan atau pengalaman Yohanes akan penglihatan dari iblis? Yohanes spiritualnya akan Tuhan. Ah, dari Tuhan berarti. Ya, kok dari Tuhan? Lah dari Tuhan ya, tadi nyebut Tuhan nggak Anda? Pengalaman spiritual Yohanes tentang ketuhanan. Dari? Kok dari? Ya dari siapa? Dari siapa? Ya dari siapa? Dia bisa melihat itu. Iya, dia bisa melihat itu karena siapa? Karena kuasa Yohanes sendiri atau kuasa Tuhan? Yohanes. Oh, berarti bukan kuasa Tuhan. Berarti bukan kuasa Tuhan. Iya, berarti bukan kuasa Tuhan Yohanes lihat gitu. Tentang bukan ketuhanan dia sanggup melihat penglihatan. Iya, saya tanya, kuasa Yohanes itu dari Tuhan atau dari iblis? Ngapain kau memframing? Saya tanya aja. Aduh, gak bisa jawab dia, muter-muter kayak kayak kipas angin. Tuh, tahu nggak? Itu kipas angin tuh di situ tuh. Itu kalau di play itu, coba di play deh, di play. Ah, muter nggak itu? Ah, muter itu. Ya kayak gitu tuh. Ah, muter itu. Nah, gitu ya. Oke, lanjut teman-teman yang lain. Silakan. Saya sudah puas untuk mempermalukan dia. Secara logika ada kitab belum suci. Bang Laban belum layak. Saya ya. Tadi konteks yang menyembah itu Tuhan Yesus sebenarnya berbicara kepada wanita Samaria itu. Dia menerangkan bagaimana cara menyembah. Memang di situ disebutkan karena orang Samaria, dia bilang kami orang Yahudi menyembah kepada Allah di Yerusalem. Karena orang Samaria di Gunung Gerizim. Nah, konteksnya itu dibawa kepada penyembahan yang benar. Nanti kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Tidak ada di Samaria atau di Yerusalem kah? Atau di gunung-gunung mana lagi, Gunung Gerizim atau gunung mana. Tetapi menyembah kepada Allah dalam roh dan kebenaran gitu. Konteksnya harus dilihat, diperbesar Pak, bukan dipersempit gitu. Nanti orang jadi bingung.
Tadi belum selesai. Di situ Yesus menyembah atau tidak menyembah, Pak? Bukannya tadi udah selesai ini? Di situ dia mengajarkan kepada perempuan itu bahwa gimana Mengajarkan menyembah dengan cara itu. menyembah atau tidak menyembah, Pak? Menyembah dalam roh dan kebenaran. Iya, yang disembah oleh mengajarkan Yesus siapa di situ, Pak? Bukan dia mengajarkan kepada perempuan ini bahwa menyembah harus dalam roh dan kebenaran nanti ke depan setelah pernyataan dia, setelah dia disalib. Jadi Bapak kalau beribadah itu rohnya, tubuhnya nggak ikutan. Menyembah dalam kebenaran yang dibilang ya, dalam roh dan kebenaran. Maksudnya Dicontohkan oleh Yesus, benar nggak? tapi bukan kayak secara penyembahan secara kayak lahiria gitu ya, kayak sujud-sujud gitu, bukan Pak. Gimana Mas Ardi? Tadi perasaan Mas Ardi udah selesai loh. Tapi namanya song juga ini. Udah selesai. Iya. Ini song baru atau song yang tadi ini? Song yang tadi. Tadi saya biar mau menjelaskan aja, soalnya tadi salah pertanyaannya jangan begitu Pak, karena itu mengarahkan ke dualisme gitu, ke Tuhan Pak, diduakan. gini, Pak Song, kita sama-sama ke warteg. Saya bilang kami makan di warteg. Kira-kira saya dengan Pak Song makan atau tidak? Kan Pak. Sama-sama kenal atau enggak? Gimana? Iya, Sama-sama kenal. cakep jawabannya. Oke, terima kasih. Anda itu kenal Bapak tuh enggak? Saya nggak mengenal Bapak karena Yesus. Bukan pada sok. Oh, sorry. Kepada Alif. Apa Alif mengenal Bapak? Bingung loh, bingung. Maksudnya Yang bilang kami di situ Yesus atau bukan Yesus? Bapak apa Anda kenal Alif? Bukan, Pak. Yang bilang kami menyembah itu di situ Yesus atau bukan Yesus? Ya Yesus mengenal Bapak. Yesus. Apakah mengenal Bapak Alif? Ya, Yesus mengenal Bapa. Yesus menyembah Bapa karena dia mengenalnya, benar nggak? Ya penyembahannya seperti apa Alif? Ya, saya tidak membahas tentang seperti apanya. Yang sedang dibahas adalah Yesus menyembah Bapa. Tidak menyembah Benar seperti nggak? kau Alif. Ya, saya tidak mempersamakan menyembahnya. Yang sedang dibahas Yesus menyembah Pak Laban. Ya. Yang disembah oleh Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan. Ya bukanlah. Yang disembah oleh Yesus bukan Tuhan. Bukan. Wah, kacau ini. Oh kacau Yesus. Jadi Yesus nyembah siapa? Baca selanjutnya menyembah dalam roh dan kebenaran sebab Bapa mengenai penyembah demikian. Karena ada Pak, sambungannya. dengerin Pak, kata Yesus, kami menyembah apa yang kami kenal. Yang disembah oleh Yesus itu Tuhan atau iblis, Pak? Tidak ada penyembahan seperti itu. Jangan Anda samakan penyembahan Anda dengan sistem Yesus ya. Saya sedang tidak menyamakan, Pak. Tolong Jadi jangan kalau saya fitnah jawab, Yesus, kenapa Pak. Anda bantah? Seperti seolah-olah Anda siapa yang lebih saya tahu. bantah? Saya tanya, di situ Yesus berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Yang disembah oleh Yesus itu Tuhan atau iblis, Pak? Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran sebab Bapa mengenai penyembah demikian. Yang disembah oleh Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan. Bukan Tuhan. Bukan. Oh. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Lanjutkan ayat selanjutnya. Bapa itu Tuhan atau bukan Tuhan, Pak? Yang disebut Bapa itu oleh Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan. Bukan. Kata Anda. Bukan. Oke, saya coba bukain data ya. Saya coba bukain Apa yang data. kau punya? Baik, begini. Oke. Nah, Apa? sebentar. Bapak itu pater. Malah ngajak kenalan lagi. Awas kamu ya. Kalau lama kali muter balik kamera, Pak, ya? Bapak kamu nanti. Hah?
Kejebak Bapak kamu nanti. Kejebak Bapak. Bapak ya, Bapak kan nggak familiar di agama Anda. Loh, saya lagi ngomongin Yesus, bukan ngomongin agama saya. Gimana sih? Iya, makanya. Nih, ini kata Yesus. Ini Passwordnya kata Bapak. Yesus. Password. Ini kata Yesus. Ini kata Yesus, Pak ya. Pak, ini kata Yesus. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi yang disebut Bapa menurut Yesus siapa di sini? Mana tadi ayat berapa? Matius 11:25. Matius 11:25. Bentar. Tadi kan di situ menyembah Bapak, katanya menyembah Bapak. Menurut Anda Bapak bukan Tuhan. Lah ini pernyataan Yesus sendiri. Aku bersyukur kepadamu Bapak. Bapak ini siapa? Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus. Bukan siapa-siapa di situ. Ya, arti Tuhan apa loh Pak? Coba. Arti Tuhan apa menurut Anda di situ? Apa itu Tuhan? Lah, Anda ceritakan bukan Tuhan. Sekarang jangan masalah arti Tuhan, Pak. Iya, arti Tuhan ini harus. Yang Anda permasalahkan tadi di situ bukan Tuhan yang disembah oleh Yesus. Iya, bukan sesembahan Tuhan di sini. Ya kalau bersyukur ya bersyukur. Loh, kata Yesus tadi kami menyembah apa yang kami kenal. Saya tanya sama Anda, yang disembah oleh Yesus Tuhan atau bukan? Anda bilang bukan. Bukan. Di situ Anda katakan Bapak. Loh, Bapak ini ternyata menurut Yesus Tuhan. Bisa nggak Anda menjelaskan Bible itu Anda berdamai dengan Bible-nya? Jangan menyangkal isi Bible, bisa nggak? Di sini tidak ada penyembahan kepada Tuhan. Bersyukur ada. Ya, kata Yesus di sini, Bapak itu siapa? Bukan siapa-siapa. Bapak yang baca deh. Bapak Bapak yang menurut baca. Yesus adalah pekerjaan. Bukan siapa. Pekerjaan Yesus itu Bapak adalah pekerjaan. Iya. Itu kan jawaban Yesus. Ini Bapak adalah pekerjaan. Ketawa. Anda paham apa? Kenapa Anda ketawa? Nanti diartikan Paham lagi tentang Bapak? Bapaknya. Enggak, Bapak di sini, itu kayak di anak sini, kecil di sini gitu loh. coba Anda bacakan. Anda baca di sini. Kenapa Anda Anda ketawa? baca di Anda paham, sini. memang Anda paham Bapak? Loh, enggak, sekarang kalau Anda paham coba Kenapa Anda Anda baca di ketawa? sini. Ini pernyataan Yesus. Oh. Coba Bapak baca. Palaban baca. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau nyatakan pada orang kecil. Nah, masalah apa? Jadi menurut Yesus di sini Bapak itu siapa, Pak? Bukan sesembahan di sini. Yang sedang dibahas tentang Tuhan. Bapak ini Iya. Tuhan langit dan bumi. Tuhan Anda bukan ternyangkal kalau Bapak itu bukan Tuhan. sebagai sesembahan di sini. Jelas itu. Di mana ada sesembahan ditulis di situ nggak ada. La ilaha illallah, Pak. Loh. Pak. Anda di sini sendiri. sebentar. Sebelum ke masalah sesembahan, Pak. Sebelum ke masalah sesembahan, Bapak di sini Tuhan langit dan bumi, Anda percaya atau tidak? Ya iya. Nah, berarti yang disebut Bapak oleh Yesus adalah Tuhan langit dan bumi. Clear ya? Oke, sekarang saya tanya sama Anda, yang disembah oleh Yesus itu siapa tadi? Apa sembah? Apa sembah? Maksudnya apa? Disujudi atau apa nih sekarang? Yang disembah oleh Yesus siapa? Apa Di Yohanes disembah? 4:22. Arti sembah itu apa sih? Enggak usah ngomongin arti. Pertanyaan saya di sini Anda Yesus, mau memframing kami menyembah penyembahan apa seperti yang agama kami Anda. kenal. Yang disembah oleh Yesus siapa di sini? Kata Yesus, kami menyembah apa yang kami kenal. Yang disembah oleh Yesus siapa? Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, Bapa Bapa yang dalam disembah roh dan oleh kebenaran. Yesus. Paham nggak kalimat itu? Bapa Iya, dalam roh menyembah dan Bapa. kebenaran. Nah, Bapa ini kan berarti Tuhan, benar nggak? Bapa dalam roh dan kebenaran, Pak Alip. Iya, yang disembah ini kan kata Pak Laban itu Itu bukan Bapa. sesembahan. Bapa itu adalah Tuhan langit dan bumi, benar nggak? Iya, itu loh, itu yang harus Iya. manusia ya, Iya. lakoni, bukan disembah. Iya. Bukan disembah seperti di tolak iya. agama Anda, bukan seperti itu, Alip. Iya.
Apa coba? Yang disembah oleh Yesus Apa yaitu Bapa. Siapa Bapa? Bapa itu Tuhan kok langit dan siapa lagi? bumi. Bapa dalam roh dan kebenaran, Pak Lip. Kok siapa? Itu cara menyembah Tuhan. Caranya di kehidupan Anda, dalam kehidupan, dalam roh dan Iya. kebenaran di situ. Di sini bukan dikatakan- secara ritual. Nih, barang siapa menyembah Bapa, menyembah Dia harus dalam roh dan kebenaran. Ya Ini itu, dalam ya. menyembah Bapa. Hah. Bukan Bapa itu roh dan kebenaran yang yang Anda bacakan ini. Bukan menyembah seperti ritual Anda. Anda kan mau ngirim Saya ke sana. tidak menyamakan Pak Laban. Ini apa? Jadi Yang saya jadi jelaskan permasalahan kenapa di Anda sini Yesus menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya udah nggak masalah. Ya iya Anda memang mau nggak masalahkan masalah. logika saya atau apa? Loh, kenapa tadi Anda menyangkal kalau Yesus itu menyembah Tuhan? Ya memang nggak ada Tuhan sesembahan di sini. Sesembahan ritual. Yang disembah oleh Yesus ini siapa? Bukan sesembahan ritual, Pak Alip. Kok siapa-siapa lagi? Kenapa Anda balik ke siapa-siapa? Pak Laban, di situ kan gini ya, Yesus gini menyembah. saran saya ya, Saya saran tanya, saya. yang disembah oleh Yesus siapa, Pak? Begini dulu, sebentar. Ini logika ya. Saya Enggak, menghormati biar agama kita Islam, sederhanakan ya. kalimat loh. Contoh Tunggu begini ya dulu Pak ya, ya. saya kasih contoh sederhana. Alip, kamu menyembah siapa? Menyembah Allah. Allah itu siapa? Tuhan, Tuhan pencipta alam semesta. Begitu, sederhana kok. Nah, Bukan, sebentar. yang disembah oleh Yesus, saya tanya, yang disembah oleh Yesus siapa? Sebentar, saya mau ajari Anda berlogika perjanjian baru, ya. Saya menghargai Anda beragama Islam atau agama Islam saya hargai ya. Apa itu udah nggak apa mau ngajarin ustadz saya? Pikir Pak Kucluk gitu kok mau ngajarin orang. Ustadz, Anda levelnya di level saya. Level-level Nggak apa? level perjanjian Anda baru. aja nggak bisa baca aslinya. Anda bahasa Yunani nggak bisa. Bisa nggak Anda? Ayo. Ustadz, Anda Ustadz hurufiah, bukan Ustadz hikmah. Kucluk. Lanjut Ustadz. Syariat hurufiah. Iya. Pak, pertanyaan saya itu kan sederhana Kalau tadi. Anda membahas perjanjian baru, bahaslah secara marifat. Begitu. Oke. Dan ini Budi, Oke. ini Bapak Coba Budi. Anda ini jelaskan. Anda. Baik. Coba Anda Dari jelaskan. dulu Anda seperti ini aja, Alif. Aduh. Oke. Gini Pak, coba ini pertanyaan saya, Anda jawab dengan sederhana. Di situ Yesus berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Tolong Anda jawab, siapa yang disembah oleh Bukan Yesus? siapa, Anda bertanya siapa lagi, sosok lagi. Ini Budi, ini Bapak Budi. Aduh, sekolah dasar lagi saya. Pertanyaan saya sederhana. Siapa Pertanyaan Anda yang disembah oleh Yesus, Pak? terlalu dasar. Kenapa harus siapa? Bukan siapa-siapa. Enggak, gini. Saya itu tanya bukan sama Anda, siapa ini ada loh. jawabannya atau tidak, Pak? Pertanyaan saya ini ada jawabannya atau tidak? Tidak ada. Pertanyaan Anda Oh, tidak ada salah. jawabannya. Logika Anda logika kucelop. Logika saya. Oke, kalau tidak ada jawabannya, berarti Yesus tidak menyembah siapa-siapa. Ini tidak ada. Tidak ada yang Yesus sembah. Kok siapa? Kayak Tritunggal aja. Kalau Anda memahami Yesus, pahami secara orang sufi, Pak Lip. Lah Anda iya, salah ya, syariat makanya Anda memahami. jelaskan. Saya tanya, di situ Yesus Iya. mengaku dirinya Ya menyembah tanya orang sufi, apa yang bagaimana kami cara kenal. memahami Yesus. Lah makanya Sini pertanyaan Anda saya Anda perkuat jawab, dengan syariat siapa yang disembah oleh Yesus? Sudah saya jawab, jangan Anda bertanya siapa. Ya, Bapak itu bukan siapa-siapa. Kenapa Bapak Anda itu bukan maksa? siapa-siapa. Ya bukan siapa-siapa. Ya kenapa? Loh. Anda tahu Bapak rupanya siapa? Kata Yesus, Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Loh. Kata Yesus loh ya, bukan kata Pak udah, Laban. udah. Itulah di sini membedakannya antara Kristen dengan Yesus. Yesus menyembah Tuhannya yang dia kenal, Kristen juga menyembah Tuhannya yang dia kenal. Tetapi tahu, Yesus Bapak menyembah nggak bukan kenal, manusia, Kristen menyembah Yesus yang manusia. Ada Kristen penyembahan Yesus itu nggak ada. Anda ngarang-ngarang itu. Coba Anda ke gereja. Di mana Anda lihat Kristen menyembah Yesus? Jadi Yesus tidak disembah. Main-mainlah dulu ke gereja.
Saya tanya sama Anda, Pak. kenapa Ustadz harus Alif. di gereja sih, Pak? Ini sakit jiwa Ustadz Alif. Sakit jiwa ini orang. Ngarang-ngarang lo semua lo. Agak akut memang. Iya, sakit Agak jiwa akut ini memang. orang. Udah karakter. Bentar lagi saya doktrin diturunin. ini. Nah ini Di sini aja buat lucu-lucuan, Pak. Bapak di sini aja buat lucu-lucuan kan lumayan. Iya, memang harus lucu. Ya, saya memang sengaja buat lucu-lucuan seperti ini. Anda juga lucu bagi saya. Lucu. Aduh, saya kasihan sama Yesus loh. Saya kasihan sama Yesus. Udah capek-capek dia mengajar, dia menyembah, ternyata dia tidak menyembah Tuhan katanya. Kasihanlah sama Yesus penyembahan ini. Yesus kepada Bapa tidak ada. Anda ngarang. Lah, Mana ayatnya? astagfirullahaladzim. Mana Makanya ayatnya? saya tadi bilang, Pak, kalimat Yesus mohon pahami, kita pelan-pelan yuk, Pak. Di situ Yesus mengaku dirinya, kami menyembah apa yang kami kenal. Pertanyaan saya sederhana, siapa yang disembah oleh Yesus? Kok siapa lah? Tidak ada yang sembah oleh Yesus. Saya langsung ke personnya. Yang disembah oleh Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Siapa di situ? Bapak itu bukan siapa. Yang disembah oleh Yesus Kayak orang itu saja. Tuhan atau bukan Tuhan, Pak? Tidak ada Tuhan. Saya tanya, mendebat begini buat apa? Tuhan. Enggak suruh baiknya. Tuhan bukan sembahan. Ustadz, Pengatur. Ya. mungkin pertanyaannya terlalu apa tinggi Ustadz. Pak Laban, berapa harga gula pasir 1 kilo Pak di tempat Bapak? 0 rupiah. Nah itu gitu yang benar Ustadz. Lanjut Ustadz, lanjut. Allahu Akbar. Iya, justru pertanyaan saya ini terlalu enteng sehingga semakin entengnya dia itu nggak bisa jawab saking entengnya. Apa nggak bisa jawab? Kalau kita telusuri ya runut ya Al-Bibel itu, Tuhan muncul di mana? Tuhan itu ada di antara 2-3 orang. Kok muncul? Kan kok muncul ini? Nah, Lagi main Muncul. petak umpet apa ngomongin Tuhan, Pak? Kenapa jadi muncul? Tuhan itu ada di antara 2-3 orang. Di satu orang tidak ada Tuhan. Paham nggak itu? Kita ngomongin Lo tentang sendiri siapa yang sendirian di disembah hutan. oleh Yesus, Pak. Lo sendirian di hutan bertapa di gua, di situ tidak ada Tuhan. Paham nggak? Iya. Oke, kita kembali pertanyaan saya. Yang Makanya disembah jangan oleh Yesus bawa itu, Tuhan sebagai sesembahan. Pak, coba biar kita cepat mencerdaskan anak bangsa, kalimat bahasa Indonesia ini sederhana, Lu yang mudah harus dicerna belajar dan sama mudah orang sufi. dipahami. Belajar Di sama situ orang sufi. yang disembah oleh Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tidak ada Yesus sesembahan menyembah tentang sesembahan. Tidak Halo? ada itu. Yang disembah oleh Yesus Tuhan Tidak atau ada. bukan Tuhan, Anda Pak? jangan ngarang-ngarang pertanyaan yang nggak benar. Loh, kok ngarang? Koloh. Yang ngarang lah. Tidak ada tertulis di kitab yang empat Injil itu Yesus menyembah secara otak lu itu. Bilangin tanya gula pasir aja kok. Apa sih mau ya? Di situ kan kalimatnya kami menyembah. Menyembah itu kan pekerjaan. Dia mengerjakan sesuatu, ada objeknya yang disembah. Nah, yang disembah ini Objek. Tuhan atau bukan Tuhan, Pak? Kok objek sih? Loh, Yesus itu menyembah. Yang Jangan, pasti Mas, ada kita yang disembahnya, berlogika. benar nggak, Pak? Jangan kita berlogika agama pagan. Kok agama Tujuan baru pagan? loh obat ini ya. Yesus menyembah. Ah, Contoh gini, Pak Laban menyembah. Pak Laban menyembah berarti ada yang disembahnya, benar nggak, Pak? ada tapi bukan objek seperti yang lu pikirkan, Net. Siap. Loh, kok Anda membaca pikiran saya? Saya nggak ngomong, jangan baca pikiran saya. Anda Ini pikiran tentang Anda masalah itu pekerjaan, masih level sesuatu yang rendah. dilakukan oleh Yesus. Yesus menyembah. Contoh saya kasih kepada Anda. Pak Laban menyembah. Nah, Pak Laban ini menyembah, pasti ada yang disembah. Benar nggak, Pak? Mungkin ada Islam Sufi di bawah, tolong naik. Tolong ajari Ustaz Alif ini ya, berlogika.
Saya sama Islam Sufi. Bapak ini diajak ngomong bahasa Indonesia nggak nyambung, diajak ngomong Bible nggak nyambung. Bapak diajak ngomong gula pasir juga nggak nyambung. Makanya Bapak ini enaknya kita gini Pak. Jangan jangan membuat malu diri Anda sendiri karena memang Anda nggak punya malu gitu loh. Ini pertanyaan gampang. Kok malah Anda mau mengajarin Ustadz saya ini gimana ceritanya? Ya Ustadz Anda harus diajari oleh seorang sufi. Diajarin oleh seorang yang bodoh gitu. Wah, parah. Sufi. Belajar lo kepada sufi ya, biar paham lo ngobrol sama saya. Rupanya, Bapak Sufi rupanya. Bukan. Ah ya sudah, ngapain? Coba gini. Anda Ini belajar sama nggak orang apa-apa lah. sufi. Kita berbaik hati, kita membahas dari dasar-dasar dulu ya. Coba saya ingin tahu Pak Laban. Menurut Pak Laban, Yesus itu manusia atau bukan manusia, Pak? Ya manusia dong, seperti saya, seperti Anda. Oke, manusia sama seperti Anda. Nah, manusia Yesus yang manusia ini, dia bertuhan atau tidak bertuhan, Pak? Halo? Yesus yang manusia ini bertuhan atau tidak bertuhan, Mbak? Ateis, Pak. Ada Pak Jarwo nih. Bertuhan atau ateis, Pak? Kasihan Yesus ya. Ada aja ya, Kristen Sufi, nanti ada lagi Kristen Tasawuf, Kristen Makrifat kata tadi. Udah Harus dengan makrifat saya paham katanya. Ada aja Pak Laban nih. Harus dengan makrifat kamu biar paham soal Bapak kata tadi. Mungkin lupa dia lagi ngomong tapi mic-nya di mute itu. Kita positive thinking aja. Oh iya positif thinking. Ya ini Pak Elin Rifani. Kalian ini belajar sama orang sufi, biar Sufi itu apa Malah sih jadi Pak? nyalahin, diingetin malah nyalahin lagi. Aduh. ini kan usul, kan nggak salah usul seperti itu. Iya, Pak. Salah usul seperti itu. Usulmu itu kucluk. Usulmu itu kucluk. Berarti sufi terlarang di agama Anda. Anda kucluk, yang Anda nih yang usul ini kucluk, paham? Artinya sufi terlarang di agama Anda. Artinya Bapak kucluk. Aduh. Jadi mana ini orang sufi? Kembali ke Kalian hantam pertanyaan. ya? Kita sederhana aja Kalau pembahasannya. kalian ketemu sama orang sufi, kalian hantam mungkin ya. kembali ke pertanyaan. Ayo sekali. Ayo. Yesus itu Dengar, adalah Yesus kan kalau tadi, Ayo. Kalau Tadi kalian Yesus ketemu orang kan sufi, kalian diakui. hantam pasti itu. Iya. Tadi kan diakui kalau Yesus itu manusia. Pertanyaan saya kan sederhana. Yesus yang manusia ini bertuhan atau tidak bertuhan? Itu pertanyaan saya, Ada Pak. sila, itu pertanyaan aneh itu. Pertanyaan nggak berpendidikan. Oh, saya tanya, Pak Laban manusia, pasti manusia. Pak Laban bertuhan atau tidak, Pak? Apa itu bertuhan? Nggak ngerti saya itu bertuhan. Apa itu bertuhan? Di mana? Ya bertuhan Nggak ada, loh. Masa tidak paham bertuhan? Coba lihat tadi. Iya, Pak Di. Udah mulai kehilangan kesadaran ini. Cari dulu ya. Mas sore. Langsung nimbrung ya nggak apa-apa ya. Ini kayaknya udah mulai konflik gitu Saya Ustaz. walaupun jawab ada dalilnya, bro. Ya, Oke. saya cari self. Intelijen Quran tidak menerima Di bukan. Bible. Bukan. Ganti yang Saya Pak pakai Imron, Pak dalil. Imron. Ini. Pak Imron. Kalau saya pakai Aduh, Pak Imron ini ngomong terus. Gantian ngomongnya, Pak. Sabar ya, Pak. Gantian ya. Nanti ada giliran Bapak ya. Silakan Ustaz. Pokoknya bentar lagi saya diturunin ini. Iya, pertanyaan saya kan sederhana. Maksudnya ketika dia bertuhan itu kan dia memiliki Tuhan. Dia mengakui ada sang pencipta. Dan pencipta itu diakui oleh dia dan dia menyembah sang pencipta itu. Mengikuti ajaran-ajaran dari Tuhan.
Lah itu kalau dijelaskan lagi lebih jauh, makanya saya sederhanakan kalimatnya, bertuhan atau tidak bertuhan. Kalau tidak bertuhan itu kan biasa diyakini disebut dengan ateis, dia tidak bertuhan. Dia tidak mengakui keberadaan Tuhan. Namanya ateis. Bertuhan mengakui keberadaan Tuhan. Nah, Yesus manusia ini dia mengakui keberadaan Tuhan atau tidak, gitu loh Pak. Barusan saya cari di pencarian Bible bertuhan. Oke, saya jawab ya. Ini buat Oten. Perihal legalitas di Matius ayat 15:24 buka. Bang, bentar Bang. Enggak Ya. ada rasa malu, oke? Sabar Bro. Di Matius Bentar ya Bang. Lagi, Ustadz Alif ikut menambahkan sedikit ya Ustadz. buka sekarang. Itu Ya, izin ya Bang. kalau lagu di Indonesia kau nih ya. Ya Bang. Bang Kalau gitu Imron. juga kita diskusi pelan-pelan aja. Iya. Sebenarnya menurut aku Ustadz Alif berdasarkan Bible itu Yesus itu nggak ateis Ustadz. Itu datanya di mana nanti sebentar. Yohanes 20 nomor 17 Ustadz. Yesus itu nggak ateis Ustadz. Di terjemahan lama maka Yesus pun bersabda kepadanya, janganlah engkau menyentuh aku karena belum aku naik kepada Bapa, tapi pergilah engkau kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka itu, aku naik pada Bapakku dan Bapakmu dan kepada Tuhanku. Kunya gede nih, kunya ini menuju kepada Yesus Ustadz, dan Tuhanmu. Jadi Yesus tuh sebenarnya nggak ateis Ustadz, gitu. Kalau mau jujur Ustadz. Dia mau pergi kepada Tuhannya ya? Iya Ustadz. Lanjut Ustadz. Iya. Pak Laban, itu Yesus akan pergi kepada Tuhannya, katanya. Tuhannya Yesus, kata Yesus, ya Tuhan kita juga gitu. Terus mau ngapain coba? Terus masuk ke got, pluk, jatuh, plak, pingsan, tiba-tiba ada di klinik. Anda menyeret itu ke Tuhan Anda. Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus itu Tuhan Anda juga. Ya. Mau. Nah, sekarang mari kita sekarang identifikasi atau kita membahas tentang siapa itu Tuhan. Oke, saya ingin tahu, Pak, menurut Yesus, Tuhannya Yesus itu manusia atau bukan manusia, Pak? Apanya Tuhannya lagi? Halo? Bukan manusia lah. Hah? Ya, Tuhan itu kan kepengaturan. Kenapa harus manusia? Kok pengaturan? Oh, ke pengaturan pabrik lagi gitu? Pengaturan dari manusia. Ngaheng kali. Tuhannya ngaheng. Faktorisasinya kali. Ada settingnya. Begini ya. Pada mulanya tidak ada Tuhan. Paham nggak? Hah? Pada mulanya tidak ada Tuhan. Paham tuh? Dia mau bikin ayat baru. Pada mulanya adalah itu dirubah sama dia. Pada mulanya tidak ada Tuhan. Yakin? Paham nggak kalimat itu? Oh, berarti Tuhan Anda kalah sama Melkisedek. Loh. Yang saya Melkisedek tanya, itu pada tidak mulanya berawal, tidak ada berakhir loh. Tuhan. Paham nggak? Kalimat Melkisedek itu kan ada, Pak. Di dalam kitab Anda, Ibrani 7 nomor 3, malah Melkisedek itu tidak berawal dan tidak berakhir. Apa hubungannya dengan pertanyaan saya? Pada mulanya tidak Ya ada hubungannya Tuhan. menurut Anda Tuhan itu tidak ada, tetapi malah Melkisedek tidak ada permulaannya menurut kitab Anda. Pada mulanya tidak ada Tuhan. Paham nggak kalimat itu? Ya atau tidak? Itu A, B. itu asumsi atau ayat, A, Pak? B tidak. Iya. Nah, Oke. dibuat Itu pertanyaan dalilnya seperti ini. landasan Anda kalimat juga itu dari gagap, mana, Pak? Muter-muter ke kipas angin Iya. juga. loh. Sebelum saya mengatakan paham atau tidak paham, itu asumsi atau ayat, Pak? Fakta. Fakta dari mana, Pak? Berdasarkan apa? Faktual. Berdasarkan Bible lah. Urutan Bible. Nah, di mana Bible mengatakan demikian? Pada mulanya tidak ada Tuhan itu di mana? Ya pada mulanya tidak ada Tuhan. Karena tidak ada manusia. Ya mana? Di mana? Di mana? Tertulisnya Ya, di mana? Ya bacalah Kejadian 1. Kejadian 2.
Kejadian 1 pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, bukan tidak ada Tuhan. Mana ada. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Nah, itu. Dewa menciptakan langit dan bumi. Ini bukan Tuhan. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan Sementara itu premis ada Anda tadi setelah apa? ada manusia. Pada mulanya tidak ada Tuhan. Ya. Ini gimana sih ya? Ya. Ini saya yang salah ngobrol dengan orang atau orang yang salah ngobrol dengan menilai saya? Ini bermain logika ini. Saya mau ukur logika Anda. Apa? Bang, boleh Ini saya informasikan? menilai. Lah, Anda membawa Anda tidak dalil pada menjawab, mulanya malah tidak ada menilai Tuhan. saya. Yang dibacakan Beresit 1 nomor 1 kan gak nyambung, Pak. Ya kan gak ada Tuhan di situ. Ada Tuhan di situ, tertulis. Pak Laban, ini dulu ya. Check up dulu Turun ya. dulu. Udah Turun jamnya. dulu ya. Check up dulu ya Pak Laban ya. Turunkan Udah aja baiknya. lah. Kalau nggak tahan Iya. sama saya, turunnya aja. Nggak tahan Pak. Halo, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Selfos. Bang. Kamu dari Selamat Kristen. Saya dari Isa, Bang. Boleh informasikan, Bang? Oh boleh silakan. Itu, Bang. Mohon maaf ya. Boleh nyebut nama kah? Perihal apa nih Bang? Perihal fitnah Oten, Bang. Pakai akun foto pas terapi. iya. Boleh? Mungkin silakan apa yang mau disampaikan. Kalau memang itu Sampaikan dulu aja. sebuah informasi yang perlu kita sampaikan, nanti kita sampaikan. Gimana, Bang? Ya, Bang. Isinya di situ fitnah, Bang. Ada foto Bang Alfi, Alif, banyak lah Bunda itu semua di itu buat bercandaan, Bang. Islam kayak di fitnah gitu. Iya. Oke. Baik, terima kasih, Bang. Bisa kayak gitu tuh, bisa diproses apa enggak ya, Bang? Ya. Oke. Saya tanggapi atau masih ada? Sudah cukup, Bang. Ya sakit hati ya lihatnya kalau agama Iya. kita di kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih, Bang Selfos, Iya, Bang. atas ininya juga turut prihatin juga dan turut bahasa saya sampai lupa jadi tindakan mereka itu secara hukum pun tindakan yang menyalahi hukum, membuat fitnah, mencatut foto, gambar dan nama orang, menyalahi hak cipta orang dan seterusnya, kan gitu. Iya. Nah, tindakan seperti itu memang sangat meresahkan dan pengaduan kepada kami pun begitu banyak. Nah, langkah yang tepat buat kami itu adalah mengikuti prosedur yang ada, yang berlaku di negara kita. Ketika misal tentang nama API, logo API, bahkan orang-orang di dalamnya di situ kan dicatut dan disalahgunakan, apalagi digunakan untuk memfitnah dan menyerang Islam, ya maka kita gunakan prosedur yang berlaku. Jadi bukti dan data kita kumpulkan, kita serahkan karena secara hukum misal logo API itu sudah resmi terdaftar di Kemenkumham mengenai logo haki tentang logo dan seterusnya. Juga nama yayasan juga sudah jangan dipotong terdaftar. Ya, Mak. Nama yayasan juga sudah terdaftar. Maka ketika disalahgunakan bisa kami lakukan melalui proses hukum yang berlaku, dan itu kami mengumpulkan data dan bukti dan kita tunggu saja tanggal mainnya. Mungkin itu dari kami karena kita juga tidak boleh menyalahi aturan yang berlaku undang-undang di negara kita, gitu Bang. Iya. Bang, mohon dikit lagi ya, Bang. Mohon Abang lurusin yang tadi fitnah Oten itu katanya masuk laskar KTP itu buat pinjol gitu, Bang. Fitnahnya kejam kali. Ya, masalah fitnah mereka, fitnah itu kan akan selalu dibuat. Makanya bagaimana caranya memfitnah? Dia bukan mau berdiskusi dengan sehat. Kan gitu. Ya kalau demikian fitnahan yang dibuat, maka kita pun secara akal sehat pun kita sudah paham di sana gitu.
Begitu ya Bang. Apakah kami tidak marah? Ya kami marah Bang. Apakah saya tidak geram? Ya sangat geram. Mungkin saudara-saudara kami juga yang lain sama, termasuk Bang Selpos dan saudara-saudara yang lain sama. Mereka sangat geram. Tapi ya kita ikuti prosedur yang ada gitu. Aturan yang ada, kita tidak boleh gegabah karena ya mungkin kehadiran kita itu suatu yang menakutkan buat mereka kan gitu. Makanya dengan berbagai cara mereka lakukan. Nah, di sini juga buat kami yang di sini Apologet Islam Indonesia juga tentu membuat kami bersikap dan lebih berhati-hati. Karena apa? Setiap ucapan kita, sikap kita, perilaku kita itu diintai oleh mereka dan jadi bahan pelintiran, bahan fitnahan buat mereka. Kan begitu ya. Makanya kita juga harus hati-hati dalam bernarasi, itu sebagai bentuk mawas diri kita. Dan langkah berikutnya adalah kita mengikuti prosedur yang berlaku, karena di API ini juga ada divisi hukum, di sana juga ada pakar-pakar hukum yang akan menangani ini. Jadi kami serahkan kepada mereka yang tidak menyalahi undang-undang yang berlaku di negara kita. Gitu Bang. Oke Bang, terima kasih Bang. Ya itu informasi saya berikan Bang, biar kita tahulah fitnah oten-oten itu ya kayak gitu, titik terendahnya. Makasih Bang, Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang udah ini. Kalau ngomongin marah ya, saya pun bisa gitu, marah-marah. Cuma tidak menyelesaikan masalah buat saya, khawatir juga nanti kita malah salah langkah gitu. Kita tidak boleh juga kepancing emosi, walaupun kita marah, walaupun kita emosi, tapi ikuti gitu. Karena kita juga harus mengikuti mekanisme yang ada. Begitu sih yang saya sampaikan, mungkin yang lain silahkan. Atau kita kembali ke diskusi. Ya, buat teman-teman Kristen yang santun dan bijak, silahkan dikirim permintaan. Lanjut diskusi, tapi saya izin Ustaz Ali, Pak Ketum, Aki Ardiansyah, Bunda Rahma, More Kiorus Muto, dan Asmara Lokal. Sekarang izin ya, aku turun, masih di tempat kerja juga, insya Allah nanti malam ikut lagi. Syukran jazakumullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.